Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak, Baik, baik. Bapak. Baik ya. Iya. Baik. Hari ini Pak Rizal datang di kelas kalian untuk mengajarkan beberapa materi yang perlu kalian pahami hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Silakan Mbah Danu dipimpin berdoa. Siapa? Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Yang tidak masuk itu siapa? Sudi, Pak. Oh Sudi, iya, Pak. Bu Sakit, Pak. Sudianti ya. Namanya Iya, itu Pak. Sudianti ya. Itu apa namanya murid baru kayaknya ya. Oke anak-anak. Iya, Pak. Iya. Ada pindahan, Pak. Pindahan ya, iya. Gini, hari ini tuh Pak Rizal mendapatkan telepon dari temannya Pak Rizal. Bahwasanya hari ini ibunya temannya Pak Rizal itu mimisan. Anak-anak, kalian tahu pernah ya mimisan ya? Nah, Pak. Iya. Pernah, Pak. Ya, kemudian kemarin itu saya telepon, halo Rudi, iya Rizal, ada apa dengan ibu kamu? Ibuku kena mimisan Rizal, loh. Kok bisa mimisan? Iya, dia punya tekanan darah tinggi. Terus sekarang gimana kondisinya? Oh, dia sudah beliau sudah agak baikan Rizal. Jadi sekarang sudah tak masukkan klinik, jadi sudah diperiksa oleh Bu Dokter sama Pak Dokter di sana. Terus hasilnya sekarang gimana? Oh, hasilnya alhamdulillah sudah mendingan. Jadi hari ini anak-anak Pak Rizal sangat terkejut mendengar informasi dari temannya Pak Rizal melalui telepon bahwasanya ibunya sedang mimisan. Mungkin kalian juga pernah mimisan atau mungkin pernah terluka karena gunting atau pisau, anak-anak pernah ya? Pernah, Pak. Iya. Apa? Ketika kalian kena gunting, ketika kalian mimisan, ketika kalian kena pisau, apa yang keluar? Darah. Darah. Ya, hari ini anak-anak, Pak Rizal akan mengajarkan tentang sistem peredaran darah. Di pelajaran sebelumnya, di tema 4, di awal itu kita mempelajari beberapa organ-organ di sistem peredaran darah, tapi secara garis besar. Hari ini, Pak Rizal akan memulai pembelajaran dengan tema sistem peredaran darah, tapi dengan tujuan untuk membuat proyek. Oke. Tolong dilihat di papan ini ya. Di situ kita lihat. Hari ini Pak Rizal akan menjelaskan tentang peredaran darah pada manusia. Ya, selanjutnya. Apa sih peredaran darah itu anak-anak? Peredaran darah atau sistem peredaran darah yang disebut dengan sistem kardiovaskular atau biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel menuju ke sel. Ya, selanjutnya anak-anak. Ya, inilah yang akan kalian pelajari dan Pak Rizal pandu, Pak Rizal bimbing. Kita akan belajar tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, sistem peredaran tertutup dan sistem peredaran terbuka. Ini yang akan Pak Rizal ajarkan hari ini. Ya, namun di pembelajaran hari ini kita akan membuat sebuah proyek tentang sistem peredaran darah yang salah satunya kita akan menjelaskan tentang jantung. Jantung itu andai kata sebuah pompa air di dalam rumah, dia itu secara otomatis loh mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh tanpa henti. Anak-anak, di dalam sistem peredaran darah
ada organ-organ pendukungnya. Mulai dari gambar yang paling atas ya, itu ada pembuluh arteri, pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler jadi satu. Yang di tengah atas itu ada paru-paru dan jantung yang warna merah itu. Coba dilihat. Kemudian di sebelah kanan yang paling atas itu ada pembuluh nadi atau arteri. Yang bawah pembuluh vena, yang tengah kapiler, yang selanjutnya adalah pembuluh limfa. Nah, ini yang akan kita pelajari juga. Anak-anak, di materi yang selanjutnya, Parsal akan bahas tentang jantung. Apa sih jantung itu ya? Ya, anak-anak, jantung adalah sebuah organ vital. Sebuah organ vital di tubuh kita yang berfungsi sebagai pemompa darah, anak-anak. Nah, coba kita lihat gambar jantung seperti apa. Oh, ini gambar jantung. Ini jantung kalian yang ada di dalam organ tubuh kalian ya. Di dalam organ tubuh kalian itu ada benda seperti ini, warnanya merah, berfungsi sebagai pemompa darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung lagi. Jantung itu disebut dengan pompa darah yang andal. Mengapa sih? Karena jantung berperan dalam sistem peredaran darah, melalui darah, menyuplai oksigen, membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme, dan memompa darah lewat pembuluh darah dengan kontraksi yang berirama dan berulang. Anak-anakku yang Pak Sal banggakan, selanjut organ yang Pak Sal akan jelaskan adalah paru-paru. Tahu kalian apa itu paru-paru? Paru-paru adalah salah satu organ pendukung di dalam sistem peredaran darah. Sebenarnya sih paru-paru itu adalah organ utama di sistem pernafasan. Cuma ketika dia masuk di dalam sistem peredaran darah, dia berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang dihasilkan oleh paru-paru akan akan mengganti karbon dioksida yang keluar dari jantung melalui serambi kanan dan bilik kanan. Ya, benar. Paru-paru itu apa, anak-anak? Tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, Parsal akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Coba Pak Rizal tanya sama Purwanti, ada berapa pembuluh darah, Purwanti? Ada 3, Pak. Apa saja? Pembuluh arteri, pembuluh vena, sama pembuluh kapiler. Pinter. Sesuai dengan penjelasan di atas, ada 3 jenis pembuluh yang perlu kalian ketahui. Pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Dia memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi organ yang ada di sistem peredaran darah. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah besar. Apa sih sistem peredaran darah besar itu? Tolong dibaca Wahdanu yang keras. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sirkulasinya adalah jantung bilik kiri, aorta, arteri kapiler, vena jantung atau serambi kanan. Pinter. Dari sistem peredaran darah besar itu dari jantung di bilik kiri, masuk ke seluruh tubuh, kembali ke jantung, masuk ke serambi kanan. Nah, ini darah besar. Kalau darah kecil, nah, bedanya adalah dari serambi kanan tadi masuk ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah ini mengucur ke paru-paru, dan di dalam paru-paru terdapat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada organ yang namanya alveolus. Kemudian setelah darah menjadi bersih, setelah darah menjadi
banyak mengandung oksigen, masuklah darah tersebut ke jantung di serambi kirinya. Kemudian, ini bagannya. Yang warna merah itu adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Mulai dari serambi kiri, serambi kanan, ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke bilik kanan. Masuk ke serambi kanan. Di serambi kanan, di situ ada yang namanya bilik kanan mengandung darah yang kotor. Anak-anak, hari ini Pak Rizal akan mengajak kalian untuk mendesain sebuah proyek. Tolong dikelompokkan ya, beberapa kelompok ya. Ya, Pak. Ya, beberapa Pak. itu kemudian dikumpulkan beberapa kelompok. Tolong itu dikelompokkan. Darvi kelompok 1, Wadanu kelompok 2, Purwanti kelompok 3, Sari kelompok 4, dan Sudi kelompok 5. Ya tolong. Iya Pak, siap Pak. Kemudian dari kelompok itu anak-anak, kita susun jadwalnya. Mulai jadwal dari penyiapan bahan, sampai dengan jadwal, sampai dengan mempresentasikan proyek kita. Tolong, bahan-bahan yang Pak Rizal kemarin itu siapkan, tolong dari bahan itu kita tata. Mulai dari bahan itu disiapkan, mulai dari bahan itu dilubangi, kemudian ditempelkan, kemudian lanjut ke dalam pencampuran air untuk selanjutnya tahap-tahapan itu tolong ya dilihat di LKPD-nya. Ini LKPD yang sudah Pak Rizal bagi, silahkan dikerjakan sesuai dengan LKPD yang Pak Rizal berikan. Tolong jangan lakukan di luar LKPD itu ya. Oke. Pak Guru. Anak-anak, sampai di mana perkembangan kelompok kalian? Apakah sudah selesai? Oh, Sudah, Bentar lagi Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, pinter. Tolong, salah satu dari kalian, Darvi atau Wahdanu, tolong presentasikan hasil proyek kalian ke depan teman-teman kalian. Coba perhatikan. Seperti ini ya. Anak-anak, teman-teman, seperti itu. Kalau Pak Rizal menjelaskannya, anak-anak seperti itu ya. Tolong. Anak-anak yang Pak Rizal banggakan, di kegiatan selanjutnya adalah kalian harus mengetahui fungsi-fungsi dari organ tubuh peredaran darah tersebut. Apakah fungsi? Apakah peredaran darah itu ada nggak manfaatnya? Apakah organ peredaran darah itu ada nggak fungsinya? Tolong nanti kita evaluasi melalui kegiatan evaluasi berikut. Habis ini Pak Rizal akan bagi kegiatan evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, dari pembelajaran hari ini, perlu Pak Rizal sampaikan bahwasanya Pak Rizal simpulkan bahwa kita belajar tentang sistem peredaran darah. Kemudian kita sudah belajar apa lagi anak-anak hari ini? Ya, kita sudah belajar Jantung, Bapak. jantung. Terus apa lagi, Wahdanu? Membuat alat peredaran darah, Pak. Alat peredaran darah. Terus? Sudah ya? Iya, pinter. Iya. Iya, anak-anak. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kegiatan hari ini. Apa ada yang belum dimengerti? Mengerti Pak. Ya, Pak, sudah ngerti. Oke anak-anak, setelah ini Pak Rizal bagi lembar evaluasinya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya, Pak. Pak. Selesai ya? Ya, Ya, selesai. Pak.
Anak-anak, tolong hasil karya kalian seperti ini, tolong dipresentasikan minggu depan. Hasil itu tolong dipelajari dan dikumpulkan minggu depan. Anak-anak, perlu Pak Sal tambahkan bahwasanya sistem peredaran darah ini yang sudah kalian pelajari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke? Sebelum Pak Sal tutup pelajaran hari ini, saya minta Bu Sari. Bu Sari. Emang Bu Sari siapa? Sari, tolong. Mimin Iya, berdoa, Sari. Pak. Baik. Sebelum kita selesai, mari kita ucapkan doa bersama-sama ya. Doa dimulai. Doa selesai. Selesai, oke. Terima kasih Sari, Darvi, Purwanti, Wadanu. Pak. Mohon maaf Baik, Pak. kalau menyampaikan ada kesalahan ya. Silakan cari di sumber-sumber yang lain seperti buku dan internet. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat, jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Terima